terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Melia Putri Alamanda dengan NIM 2019-310036. Saya Anandanti Putri dengan NIM 2019-310079. Saya Aisyah Fairbah Nabila dengan NIM 2019-310158. Saya Yulia Tigaul Nursafitri dengan NIM 2019-310360. Saya Marhaban Ramdhani Watora dengan NIM 2019-310601. Yang pertama adalah definisi etika. Etika didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau moral, perilaku etis yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Keberadaan etika sendiri di dalam masyarakat cukup penting, sehingga banyak nilai etika umum yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Namun, ada juga yang tidak dimasukkan ke dalam undang-undang dan bersifat sebagai etika tersirat. Selanjutnya ada nilai etis yang terdiri dari 6 poin. Yang pertama adalah trustworthiness atau biasa disebut dengan dapat dipercaya. Nah, trustworthiness ini mencakup kejujuran, integritas, reliabilitas, dan loyalitas. Kejujuran menuntut ikhtikat baik untuk mengemukakan kebenaran. Sedangkan integritas berarti bahwa seseorang bertindak sesuai dengan kesadaran yang tinggi dalam situasi apapun. Sedangkan untuk reliabilitas berarti melakukan semua usaha yang masuk akal untuk memenuhi komitmennya. Dan yang terakhir adalah loyalitas, adalah tanggung jawab untuk mengutamakan dan melindungi berbagai kepentingan masyarakat dan organisasi tertentu. Yang kedua adalah respect atau penghargaan, mencakup gagasan seperti kepantasan, kesopan santunan, kehormatan, toleransi, dan penerimaan. Seseorang yang terhormat akan memperlakukan pihak lainnya dengan penuh pertimbangan dan menerima perbedaan serta keyakinan pribadi tanpa berprasangka buruk. Yang ketiga adalah responsibility atau pertanggungjawaban. Berarti bertanggung jawab atas tindakan seseorang serta dapat menahan diri. Pertanggungjawaban juga berarti berusaha sebaik mungkin dan memberi teladan dengan contoh dan juga mencakup ketekunan serta upaya untuk terus melakukan perbaikan. Yang keempat ada fairness atau kelayakan. Bisa juga disebut dengan keadilan yang mencakup isu-isu tentang kesamaan penilaian, sikap tidak memihak, proporsionalitas, keterbukaan, dan keseksamaan. Perlakuan yang layak berarti bahwa situasi yang serupa akan ditangani dengan cara yang serupa pula. Yang kelima adalah caring atau perhatian, berarti bersungguh-sungguh memberikan kesejahteraan pihak lain yang mencakup tindakan memperhatikan kepentingan sesama serta memperlihatkan perbuatan baik. Dan yang terakhir ada citizenship atau kewarganegaraan, termasuk pada undang-undang, termasuk kepatuhan kepada undang-undang serta melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara agar proses dalam masyarakat berjalan dengan baik. Contohnya seperti pemungutan suara dan melindungi sumber daya alam yang ada. Selanjutnya ada alasan mengapa seseorang bertindak tidak etis. Sebagian besar orang mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai tindakan yang berbeda dengan apa yang mereka anggap tepat dilakukan dalam situasi tertentu. Nah, alasan ini ada dua. Yang pertama adalah standar etika seseorang berbeda dengan masyarakat umum. Saya ambil contoh pencuri. Sebagian, bahkan pencuri-pencuri melakukan tindakan tersebut, melakukan tindakan pencurian, tidak menunjukkan rasa penyesalan saat mereka tertangkap. Karena menurut mereka, standar etika mereka berbeda dengan yang berlaku di masyarakat keseluruhan. Dan yang kedua, ada memilih untuk bertindak mementingkan diri sendiri. Dalam setiap kasus, pelaku mengetahui bahwa perilakunya tidak benar. Mungkin dalam beberapa kasus yang terjadi, si pelaku ini mengetahui bahwa perilaku yang dilakukan itu tidak benar, tetapi ia memilih untuk tetap melakukan itu dan tidak mengindahkan etika yang berlaku. Dilema etika.
Dilema etika ialah situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Biasanya para auditor, akuntan, serta pelaku bisnis lainnya itu menghadapi banyak dilema etika dalam karir bisnis mereka. Berikutnya ada 6 langkah-langkah agar dapat menjadi suatu pendekatan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika. Yang pertama ada memperoleh fakta yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta. Yang ketiga ada menentukan siapa yang akan terpengaruh oleh akibat dari dilema tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok itu terpengaruh. Yang keempat ada mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema tersebut. Dan yang kelima ada mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif. Dan yang terakhir ada memutuskan tindakan yang tepat. Berikutnya ada kebutuhan khusus akan perilaku etis dalam profesi. Arti istilah profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntansi publik sebagai profesional mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri. Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Di sini saya akan menerangkan tentang kode perilaku profesional, yang dimana kode perilaku profesional AICPA menyediakan baik standar umum perilaku yang ideal maupun peraturan perilaku khusus yang harus diberlakukan, yang dimana terdiri dari 4 bagian, yaitu prinsip-prinsip, peraturan perilaku, interpretasi atas peraturan perilaku, dan kaidah etika. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip perilaku, yang dimana prinsip-prinsip perilaku profesional mencakup diskusi umum tentang karakteristik sebagai akuntan publik, yang dimana ada 2 bagian utama di dalam 6 prinsip etis dan diskusi tentang prinsip-prinsip tersebut, yang dimana 6 prinsip etis terdiri dari pertama, tanggung jawab, yang kedua, kepentingan publik, yang ketiga, integritas, yang keempat, objektivitas dan independensi, yang kelima, keseksamaan, dan yang terakhir atau yang keenam adalah ruang lingkup dan sifat jasa. Peraturan perilaku mencakup peraturan khusus yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan publik, yang dimana di dalam praktik akuntansi publik, bagian ini merupakan satu-satunya bagian kode etik yang dapat diberlakukan. Maka peraturan perilaku ini dinyatakan dalam ungkapan yang lebih spesifik daripada ungkapan yang tercantum dalam bagian prinsip. Sini saya akan menerangkan tentang independensi, yang dimana independensi terdiri dari 2 komponen, yaitu independensi dalam berpikir atau pikiran auditor yang memungkinkan audit melaksanakan dengan sikap yang tidak bias, dan independensi dalam penampilan, yaitu hasil dari investasi lain atas independensi ini. Ketentuan Sarbanes-Oxley dan SEC yang membahas independensi auditor yang membatasi 9 jasa yang tidak dikenankan, yaitu yang pertama adalah jasa pembukuan dan akuntansi lain, yang kedua adalah perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan, yang ketiga adalah jasa penaksiran atau penilaian, yang keempat adalah jasa aktuaria, yang kelima outsourcing audit internal, yang keenam fungsi manajemen dan sumber daya manusia, yang ketujuh adalah jasa pialang atau dealer atau penasehat investasi atau bankir investasi. Yang kedelapan adalah jasa hukum dan pakar yang tidak berkaitan dengan audit. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah semua yang tidak diperkenankan oleh PCAOB. Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor agar tetap independen dari manajemen. Konflik dapat timbul karena adanya hubungan personalia yang dapat mengganggu independensi auditor.
Sebagai alternatif atas penugasan kantor akuntan publik oleh komite audit dan pembayaran fee audit oleh manajemen adalah penggunaan auditor pemerintah atau semi pemerintah. SEC mengesahkan aturan-aturan yang memperkuat independensi auditor pada bulan Januari 2003 sejalan dengan persyaratan Sarbanes-Oxley. Nah, selanjutnya, SEC membatasi ketentuan jasa non-audit untuk klien audit dan mencakup juga pembatasan atas pengangkatan karyawan dari mantan karyawan kantor anggotaan oleh klien dan rotasi partner audit guna mempertinggi independensi. Nah, ketentuan Sarbanes-Oxley ini dan peraturan SEC membatasi tapi tidak benar-benar menghilangkan jenis jasa audit yang dapat diberikan kepada klien audit yang merupakan perusahaan. Berikut 9 jasa yang tidak diperkenankan, yaitu yang pertama adalah jasa pembukuan dan akuntansi lain, yang kedua perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan, yang ketiga jasa penaksiran atau penilaian, yang keempat jasa aktuaria, yang kelima outsourcing audit internal, yang keenam fungsi manajemen dan sumber daya manusia, yang ketujuh jasa pialang atau dealer atau penasihat investasi atau banker investasi, yang kedelapan adalah jasa hukum dan pakar yang tidak berkaitan dengan audit, dan yang terakhir adalah semua jasa lain yang tidak diperkenankan oleh PCAOB. Nah, kantor akuntan publik ini dilarang untuk melaksanakan jasa tersebut untuk perusahaan swasta dan perusahaan publik yang bukan klien audit. Selain itu, kantor akuntan publik juga masih memberikan jasa-jasa yang tidak dilarang kepada klien perusahaan publik. Selanjutnya yaitu peraturan perilaku dan interpretasi independensi. Nah, kantor akuntan publik harus independen ketika memberikan jasa tertentu, tetapi tidak untuk jasa lainnya yang sesuai dengan peraturan 101 atau 101 yang berisi independensi seseorang anggota yang praktik untuk perusahaan publik harus independen dalam melaksanakan jasa profesionalnya sebagaimana disyaratkan oleh standar yang dirumuskan lembaga yang dibentuk oleh. Jadi peraturan 101 ini berlaku untuk jasa audit. Nah, aturan 101 juga melarang anggota untuk terlibat memiliki saham atau investasi langsung lainnya dalam klien audit karena berpotensi merusak independensi audit aktual dan pasti akan mempengaruhi persepsi pemakai atas independensi audit. Selanjutnya yaitu jasa pembukuan dan lainnya. Nah, ada 3 syarat yang harus dipenuhi kantor akuntan publik untuk memberikan jasa pembukuan dan audit kepada klien. Yang pertama adalah klien harus menerima tanggung jawab penuh atas laporan keuangan. Klien harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang aktivitas dan kondisi keuangan serta prinsip-prinsip investasi. Yang kedua adalah akuntan publik tidak boleh berperan sebagai karyawan atau manajemen yang mengoperasikan perusahaan. Contohnya seperti akuntan publik tidak dapat transaksi, memiliki tanggung jawab aset atau menjalankan wewenang akuntan. Yang terakhir adalah akuntan publik dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan GAA. Untuk 2 persyaratan yang pertama ini seringkali sulit dipenuhi oleh perusahaan kecil yang pemiliknya mungkin memiliki pengetahuan atau minat yang minim atas akuntansi atau pemrosesan transaksi. Kantor akuntan publik boleh menawarkan beberapa jasa non-audit lainnya sepanjang anggotanya tidak menjalankan fungsi manajemen atau membuat keputusan manajemen. Menurut peraturan 101, independensi dianggap terganggu apabila fee yang ditagih atau belum ditagih atas jasa profesional yang diberikan masih belum dibayar lebih dari 1 tahun sebelum tanggal laporan. 3 langkah untuk menilai apakah independensi terganggu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi situasi yang mungkin mengancam independensi. Lalu yang kedua ada menentukan perlindungan sumber
mudah diberlakukan untuk mengurangi ancaman, dan yang terakhir yaitu menyimpulkan bahwa independensi terganggu atau tidak. Berikutnya peraturan perilaku lainnya. Integritas berarti tidak memihak dalam melakukan semua jasa. Pada peraturan 102, integritas dan objektivitas dalam pelaksanaan setiap jasa profesional, seorang anggota harus dapat mempertahankan objektivitas dan integritas, harus bebas dari konflik kepentingan, dan tidak boleh dengan sengaja membuat kesalahan penyajian atas fakta atau menyerahkan penilaiannya kepada orang lain atau pihak lain. Persyaratan dari standar teknis termuat dalam peraturan 201, 202, 203 yang memiliki tujuan untuk memberikan dukungan kepada ASB, PJAOB, FASB, dan badan penyusun standar teknis lainnya. Para praktisi dilarang keras mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari setiap jenis penugasan tanpa persetujuan klien. Informasi rahasia klien ini termuat dalam peraturan 301 yang terdapat pengecualian atas kerahasiaan, yaitu ada 4. Yang pertama ada kewajiban yang berhubungan dengan standar teknis, lalu yang kedua ada panggilan pengadilan dan ketaatan pada hukum serta peraturan, lalu yang ketiga ada peer review, dan yang keempat dan yang terakhir yaitu respon terhadap divisi etika. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi. Guna membantu akuntan publik mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan audit atau jasa atestasi lainnya, dilarang mendasarkan fee pada hasil penugasan. Fee kontingent ini diatur dalam peraturan 302. Kantor akuntan publik diperkenankan untuk membebankan fee kontingent atas jasa non-atestasi kecuali kantor akuntan publik tersebut juga melaksanakan jasa atestasi pada klien yang sama. Karena kebutuhan khusus pada kantor akuntan publik untuk berperilaku dengan profesional, kode etik mempunyai aturan khusus yang melarang tindakan yang dapat didiskreditkan bagi profesi. Akuntan publik dilarang untuk menerima komisi dari klien yang menerima jasa atestasi dari kantor akuntan publik tersebut. Kelalaian untuk mengikuti peraturan perilaku dapat mengakibatkan pemecatan dari AICPA. Hal ini tidak mencegah seorang akuntan publik untuk melakukan praktik akuntansi publik, tetapi merupakan sanksi sosial yang berat. Divisi Etika Profesional AICPA bertanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran atas kode dan menentukan tindakan disipliner. Penyelidikan dilakukan akibat adanya laporan atau keluhan dari praktisi atau orang lain, perkumpulan akuntan publik. Terdapat 2 tingkatan utama. Yang pertama, untuk yang tidak terlalu serius diberikan hukuman untuk korektif, dan yang kedua adalah untuk tindakan berat disipliner adalah di hadapan Dewan Pengadilan Gabungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.